Hai semua, kembali lagi di Galeri 88. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat dompet koin rajut atau pouch mini multifungsi seperti ini. Langkah pertama, kita buat alas terlebih dahulu. Di sini kita buat simpul awal atau slip knot. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu di rantai yang pertama, ini berfungsi sebagai ring. Kita isi dengan 6 single crochet. Setelah buat 6 SC, kita akhiri dengan slip stitch di SC yang pertama. Kemudian kita buat 1 rantai untuk pondasi. Sekarang kita lanjut baris kedua. Di setiap lubang pada baris pertama kita isi dengan 2 SC. Jadi jumlah SC di baris kedua ini ada 12. Lanjut lagi, kita slip stitch di SC yang pertama, kemudian buat 1 rantai untuk pondasi. Sekarang masuk baris ketiga. Untuk baris ketiga polanya itu 1 SC di lubang yang pertama, kemudian 2 SC di lubang yang kedua. Jadi polanya 1 SC kemudian 2 SC. Kita ulangi berkeliling 1 kali putaran. Nah, di sini jumlah SC-nya itu sebanyak 18. Setelah selesai, kita gabungkan lagi dengan slip stitch, kemudian buat 1 rantai untuk pondasi. Sekarang kita masuk baris keempat. Polanya 1 SC di lubang yang pertama, 1 SC di lubang yang kedua, lalu 2 SC di lubang yang ketiga. Jadi 1 SC, 1 SC, kemudian 2 SC. Kita ulangi lagi berkeliling 1 kali putaran. Setelah selesai, kita slip stitch lagi di SC yang pertama, kemudian buat 1 rantai untuk pondasi. Sekarang kita masuk baris kelima. Polanya itu 1 SC di lubang yang pertama, 1 SC di lubang yang kedua, 1 SC lagi di lubang yang ketiga, kemudian 2 SC di lubang yang keempat.
Jadi 1 SC nya sebanyak 3 kali. Kemudian di lubang yang keempat kita isi 2 SC. Buat lagi berkeliling 1 kali putaran. Setelah selesai, kita slip stitch lagi di SC yang pertama, kemudian buat 1 rantai untuk pondasi. Sekarang masuk baris ke-6, polanya 1 SC di lubang yang pertama, 1 SC di lubang yang kedua, 1 SC di lubang yang ketiga, lalu 1 SC lagi di lubang yang keempat, lalu di lubang yang kelima kita isi dengan 2 SC. Jadi 1 SC nya sebanyak 4 kali, kemudian di lubang kelima kita isi dengan 2 SC. Lanjut lagi berkeliling 1 kali putaran. Setelah selesai, kita slip stitch di SC yang pertama, kemudian buat 1 rantai untuk pondasi. Sekarang kita masuk baris ke-7, polanya 1 SC di lubang yang pertama, 1 SC di lubang yang kedua, kemudian 1 SC di lubang yang ketiga, 1 SC lagi di lubang yang keempat, dan 1 SC lagi di lubang yang kelima. Lalu di lubang yang keenam kita isi dengan 2 SC. Jadi 1 SC nya sebanyak 5 kali, kemudian di lubang keenam diisi dengan 2 SC. Kita buat lagi berkeliling 1 kali putaran. Setelah selesai, kita gabungkan lagi dengan slip stitch. Kemudian buat 1 rantai lagi untuk pondasi. Sekarang kita masuk baris ke-8. Polanya itu 1 SC di lubang yang pertama, kemudian 1 SC di lubang yang kedua, 1 SC di lubang yang ketiga, lanjut di lubang keempat masih 1 SC, di lubang yang kelima juga 1 SC, di lubang yang keenam 1 SC lagi, lalu terakhir di lubang yang ketujuh kita isi dengan 2 SC. Jadi 1 SC nya sebanyak 6 kali, dan di lubang ketujuh barulah kita isi dengan 2 SC. Kita ulangi lagi pola ini berkeliling 1 kali putaran. Oke, untuk bagian alas sudah selesai. Ini kita slip stitch dulu, kemudian tambahkan 1 rantai untuk pondasi. Lanjut ke baris berikutnya, kita akan membuat bagian badan dari pouch koin kita. Di sini untuk badan dompet mini ini saya menggunakan back loop, SC back loop. Jadi 1 lubang kita isi dengan 1 SC back loop. Buat berkeliling sebanyak 16 kali putaran atau sesuai dengan tinggi yang teman-teman inginkan.
Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Terakhir kita slip stitch di SC yang pertama, kemudian tambahkan satu rantai untuk mengunci, lalu benangnya bisa kita putus. Lanjut, kita akan buat bagian penutup. Dimulai dari simpul awal atau slip knot, kemudian tambahkan 2 rantai, lalu di rantai yang pertama berfungsi sebagai ring, kita isi dengan 8 SC atau 8 tusuk tunggal. Oke, sudah selesai. Ini tanpa slip stitch ya. Jadi sekarang kita akan lanjut baris kedua. Pertama kita buat dulu 3 rantai. Nah, 3 rantai ini adalah 1 HDC plus 1 rantai. Kita anggap seperti itu. Lalu ini kita balik. Kemudian di lubang yang kedua kita buat lagi pola yang sama, yaitu 1 HDC plus 1 rantai atau 1 chain. Di lubang yang ketiga juga sama, kita buat 1 HDC plus 1 rantai. Kita kerjakan sampai di rantai yang paling ujung. Nah, ini udah sampai di bagian ujung. Untuk rantai yang paling ujung itu kita hanya buat 1 HDC saja, jadi tanpa plus 1 rantai. Sekarang masuk baris ketiga, kita buat 3 rantai yang kita anggap sebagai DC pertama. Sekarang di dalam rantai ini atau rantai 1 yang ada di baris sebelumnya, itu masing-masing kita isi 3 double crochet. Untuk sekat yang pertama ini kita isi 2 DC saja, karena sebelumnya kita sudah buat 3 rantai sebagai DC yang pertama. Lanjut ke sekat yang berikutnya, kita isi lagi dengan 3 DC. Begitu juga dengan sekat yang berikutnya, kita isi juga dengan 3 DC. Nah, di sini kita buat 3 DC itu sebanyak 7 set. Lanjut, kita masuk baris berikutnya, buat dulu 4 rantai atau 4 chain, kemudian kita balik. Nah, di baris ini setiap double crochet yang berada di tengah itu akan kita isi dengan 3 double crochet di atasnya. Jadi ini DC yang tengah di bagian bawah, kita isi dulu dengan 3 DC lagi di bagian atasnya. Kemudian kita tambahkan 4 rantai atau 4 chain. Kemudian kita pindah ke set yang kedua. Nah, ini kan ada 3 DC di bagian bawah. Nah, DC yang tengah
kita isi lagi dengan 3 DC di bagian atasnya. Kemudian kita tambahkan 4 chain. Pola ini kita ulangi sampai di bagian ujung. Setelah sampai di ujung, kita buat dulu 4 rantai, kemudian kita slip stitchnya itu di atas mata rantai ketiga yang di ujung sini, atau yang kita anggap sebagai DC pertama yang ada di bawah. Ini kita slip stitch seperti ini. Sekarang kita akan masuk baris yang terakhir. Nah, ini kita buat dulu 3 rantai sebagai DC yang pertama, kemudian kita balik, lalu di rongga yang 4 rantai ini kita isi dengan 2 double crochet atau 2 DC. Jadi di ujung sini terhitung ada 3 DC. Lanjut, di DC yang bagian tengah ini kan ada 3 DC di bawah. Nah, di DC tengah atau DC yang kedua itu kita buat 1 SC di atasnya seperti ini. Lalu lanjut, di bagian rongga ini kita isi dengan 5 DC. Lalu di DC yang bagian tengah kita isi lagi 1 SC di atasnya. Kita ulangi lagi, di rongga sebelahnya kita isi dengan 5 DC. Kita ulangi pola ini sampai di set yang keempat. Karena ini ada 8 set, jadi kita bagi 2, 4. Nah, untuk yang bagian tengah ini tidak kita buat 1 SC, tapi akan kita slip stitch, kemudian kita tambahkan 7 rantai untuk pengait kancing, atau jumlah rantainya ini bisa kita sesuaikan dengan ukuran kancing yang kita gunakan seperti ini. Kemudian setelah itu kita slip stitch lagi di tempat yang sama, lalu di sebelahnya kita lanjut lagi membuat pola yang sama seperti sebelumnya. Oke, sudah sampai di bagian ujung.
Untuk yang terakhir ini kita isi dengan 3 DC saja, maaf, supaya sama dengan ujung yang pertama. Nah, ini sudah selesai baris terakhir. Kemudian untuk bagian atas sini, kalau ingin terlihat lebih rapi, bisa kita list dengan single crochet. Jumlahnya kita sesuaikan dengan lubang dari sisi mini pouch yang kita buat. Kalau di sini saya buat SC-nya itu sekitar 23. Dan setelah selesai bagian ujungnya, kita tambahkan 1 rantai untuk mengunci, lalu benangnya bisa kita potong. Jangan lupa kita sisakan agak panjang untuk menjahit bagian penutup ini ke badan dompet koin yang kita buat sebelumnya. Nah, ini untuk bagian atas hasil saya agak sedikit miring. Mungkin teman-teman bisa buat lurus dengan cara tengahnya ini diakali, mungkin pakai HDC atau DC supaya bisa lurus dengan SC yang ada di atasnya. Setelah semua selesai, sekarang tinggal kita sambungkan ke badan mini pouch atau dompet koin yang kita buat sebelumnya. Cara menjahitnya sesuai selera saja. Kalau saya seperti ini ya, hanya satu sisi dari bagian belakang saja yang saya ambil. Saya sambung seperti ini, kemudian jahit sampai di bagian ujung. Dan hasilnya seperti ini, sudah selesai dompet koin kita atau mini pouch rajut yang kita buat di video tutorial kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa, jika kalian punya kritik dan saran juga pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video tutorial merajut berikutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Dan assalamualaikum.